ini tidak dapat melakukan rotasi dan mutasi. Namun beberapa regulasi turunan menyatakan bahwasanya apabila diperlukan oleh bupati, kepala daerah sebagai upaya percepatan pelaksanaan visi dan misi, kepala daerah dapat melakukan mutasi, rotasi dengan melalui izin dari Kementerian Dalam Negeri. Alhamdulillah, dalam proses 6 bulan pertama, Pak Bupati kita mencoba memang mempedomani undang-undang sehingga tidak melakukan, walaupun dikatakan boleh, tidak melakukan rotasi dan mutasi dalam pencapaian visi dan misi Pak Bupati. Nah, dalam proses berjalan, BKPSDM sebagai leading sektor pembinaan pelaksanaan kepegawaian tetap melakukan pembinaan, inventarisasi, kemudian juga mendokumentasikan proses kepegawaian yang terus berjalan. Dalam hal ini dapat kami jelaskan, semenjak katakanlah 6 bulan sebelum pilkada dan 6 bulan setelah pilkada, 1 tahun sebelum pilkada, karena memang kewenangan itu tidak ada, sudah sangat banyak jabatan-jabatan yang di PLT-kan. Jadi sebenarnya mendesak memang pengisian jabatan di dalam pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi serta kewenangan pemerintah daerah, karena memang tentu akan dirasa pincang apabila kekosongan jabatan yang harusnya dilakukan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk tidak bisa maksimal dalam melaksanakan pekerjaan. Nah, kita juga mungkin merasakan banyak pekerjaan-pekerjaan yang mengalami keterlambatan. Sehingga artinya apa? Rotasi, mutasi, dan promosi adalah sesuatu yang dalam kehidupan kami ASN, sesuatu yang sangat wajar. Itu di dalam pelantikan disampaikan, karena jabatan itu adalah amanah. Ya, jabatan itu adalah amanah. Nah, tentu dalam hal jabatan ini merupakan amanah, seperti Bapak sampaikan tadi, dalam proses pelaksanaannya diatur dengan mekanisme undang-undang ASN atau undang-undang yang lain, sehingga diharapkan betul-betul nanti proses yang terjadi itu seminimal mungkin dapat menekan hal-hal atau ekses-ekses negatif yang ditimbulkan. Nah, berikut dalam pelaksanaan tim tugas pekerjaan mungkin secara rinci nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan dari BKPSDM. Secara umum, Peperjakat yang diketuai oleh sekretaris daerah dan dianggotai oleh pejabat yang ditunjuk, ini memberikan pertimbangan kepada PPK, karena yang mengambil keputusan, yang diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan dalam rotasi, mutasi, promosi adalah pejabat pembina kepegawaian ini. Kalau di kabupaten kota, bupati dan wali kota, kemudian di provinsi gubernur, dan di kementerian menteri. Nah, pertimbangan tersebut diantaranya mungkin urgensinya, kemudian yang memenuhi persyaratan, kemudian mekanisme yang lain-lainnya diusulkan kepada PPK untuk diputuskan oleh PPK. Nah, jadi kata kuncinya seperti itu, untuk diputuskan dan ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Tadi pertimbangan teknis yang disampaikan Bapak tadi, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Kepala BKPSDM atau nanti kawan-kawan dari bidang. Dalam hal jabatan ini
sebelum kami nanti masuk mengulas kepada kawan-kawan yang menyampaikan aspirasi, di dalam aturan tidak dikenal jabatan non-job. Jadi di dalam undang-undang ASN tidak ada jabatan non-job. Ya. Jabatan di dalam undang-undang ASN itu ada jabatan administrasi. Administrasi itu ada jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana. Kemudian ada jabatan fungsional dan ada jabatan pimpinan tinggi. Pimpinan tinggi pratama, pimpinan tinggi madya. Nah, jadi sesuai dengan kepangkatannya, ya, kawan-kawan yang lepas dari jabatan struktural, dia akan lari ke fungsional nanti. Di fungsional sesuai dengan tingkat kepangkatannya dihargai sesuai dengan tingkat fungsionalnya. Misalnya pangkat 4A, fungsionalnya ada juga nanti di 4A di bidang tugas yang mereka ditempatkan. Nah, kemudian di dalam hal yang melapor atau menyampaikan aspirasi ke DPRD, kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Anggota Dewan yang sudah menyambut staf-staf kami. Dan sebagian besar ada yang melapor ke kami, sebagian besar melapor ke kami terkait dengan kronologis dan lain sebagainya, karena memang ada beberapa pertimbangan yang melatar belakangi pindah jabatan ini. Yang pertama, menjelang masa pelantikan berikutnya ada jabatan-jabatan yang prosesnya harus mengikuti proses lain, nah, yang disyaratkan oleh Kementerian Teknis. Misalnya Kementerian Dalam Negeri untuk menduduki jabatan di Dinas Kependudukan Catatan Sipil harus mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Adminuk. Kemudian untuk memutasikan pejabat di dalam Inspektorat Daerah harus mendapatkan izin dari Gubernur melalui Inspektur Provinsi. Nah, proses ini kadang-kadang memang tidak bisa kita kendalikan karena tersangkut dengan kewenangan pemerintah yang lebih tinggi. Pengalaman kami dulu waktu mengurus mutasi di Capil yang waktu itu tidak masih kondisi normal, itu bisa 1 bulan terjadi proses dan bahkan kita tidak duga. Nah, dalam proses yang menunggu ini, kawan-kawan sementara berada pada jabatan fungsional. Berada pada jabatan fungsional. Artinya apa? Artinya yang berada dalam jabatan fungsional atau yang dikatakan bahasa kita non-job ini, dalam proses pelantikan berikutnya bisa saja kawan-kawan ini masuk. Ini masih ada proses yang belum selesai, dan sepertinya proses mutasi itu mestinya tidak pernah selesai karena setiap hari ada pejabat yang pensiun. Dan tidak bisa juga kita melakukan rapat baperjakat mengusulkan setiap saat. Nanti kita inventarisir, kemudian ditunjuk PLT, kemudian dilakukan sidang baperjakat, diusulkan kepada PPK, ditetapkan sebagai pejabat definitif di dalam jabatan yang ditentukan, yang ditunjuk oleh PPK dengan persyaratan yang kita sampaikan kepada PPK. Nah, berikutnya ada memang rekan-rekan yang menurut dalam tanda petik PPK menganggap cocoknya di sini di jabatan fungsional A, ya, di jabatan fungsional A. Nah, dengan pertimbangan-pertimbangan dan keputusan berada di PPK inilah mungkin, ya, mungkin kita berpikir ada hal-hal lain. Nah, sebagai tim baperjakat yang mengusulkan seluruh pertimbangan kepada pimpinan, kami berupaya dengan kawan-kawan untuk bagaimana jalurnya tidak kita langgar. Syarat-syaratnya kita penuhi. Nah, betul yang katakan Pak April katakan tadi, ada jabatan yang tidak terpenuhi pangkat dan masa kerjanya, ya, diturunkan lagi. Ada yang seperti itu karena harus penuhi dulu
kekurangan atau utang di jabatan sebelumnya. Nah, ketika pangkat, nah catatannya pangkat dan jabatan memenuhi, ya dia berhak masuk ke jabatan yang ditunjuk oleh pimpinan. Kemudian dalam hal kawan-kawan yang saat ini difungsionalkan, ada juga yang dalam proses pindah. Dalam proses pindah yang persetujuan pindahnya sudah dikeluarkan oleh tempat yang baru. Nah, artinya memang tentu kawan-kawan yang sudah mendapat persetujuan ini dalam visi misi Pak Bupati yang beliau berharap bekerja fokus, kalau sudah ada persetujuan pindah, menurut kami logika dan kewajaran wajar diganti. Kenapa? Karena tentu sudah fokus untuk menyelesaikan proses pindah walaupun secara tuntas belum terlaksana. Nah, kemudian dalam hal saat ini agak fenomenal memang Bapak anggota Dewan pelantikan. Jadi dalam mindset pimpinan kami, Pak Bupati, bekerja itu memang 24 jam. Ya, bekerja itu 24 jam. Kenapa? Karena kita sudah diberikan tunjangan dalam hal jam formal kerja memang diatur oleh negara, tapi negara tidak membatasi kita untuk bekerja maksimal. Ya, untuk bekerja maksimal. Makanya mohon maaf mungkin Bapak-bapak sebagian mestinya harus seperti itu. Kalau datang ke ruangan kami, kita jam 7, jam 8 malam, kita masih bisa diskusi. Kenapa? Karena untuk berbuat lebih tidak dibatasi oleh negara. Tapi berbuat minimal itu yang dibatasi. Jam kerja, jam 7.30 sampai jam 4 sore atau jam setengah 5 sore. Tetapi mestinya dengan reward yang dikasihkan oleh negara ini tidak ada batasan waktu, kita memang harus 24 jam menyerahkan diri kita kepada negara. Walaupun secara ideal ini belum dapat kita penuhi. Nah, kemudian memang mohon maaf, terus terang kalau ada kesalahan-kesalahan dalam proses-proses yang disampaikan Bapak Dewan tadi di luar prosedur kawan-kawan kami di BKPSDM, ya kami mohon maaf. Kami sampaikan karena memang kemarin dalam proses pekerjaan yang cukup panjang kemudian diputuskan dan diinstruksikan oleh Pak Bupati, jumlahnya juga sangat banyak sekali. Jadi dalam hal ini kami sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Ketua DPRD, Pak Wakil Ketua, Pak Ketua Komisi 3, kami menerima masukan dan saran untuk perbaikan-perbaikan baik di lingkup kami. Terus terang kayak seperti BKPSDM juga kemarin hanya satu pejabat struktural yang ada kemarin Pak Fauzan, ya Pak Sukri dan sama Pak Sukri untuk eselon 2 dan 3. Jadi memang kita bekerja seperti Pak Bupati sampaikan bukan biasa-biasa lagi, mencoba bekerja untuk luar biasa. Nah, terlebih atas kekurangan dan kelemahan itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada forum ini. Nah, mungkin untuk hal teknis kami minta bantuan Pak Sukri atau Pak Kabid untuk menjelaskan apa yang menjadi penyampaian Bapak anggota Dewan yang terhormat tadi dalam forum yang berbahagia. Kami persilakan Pak Kabat atau Pak Kabid, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saat pembuka kami tidak membaca dahulu, mungkin kami langsung saja. Ada bapak tadi mungkin yang Pak Seda tadi nyangkut dengan pelaksanaan pelantikan tanggal 24. Memang itu mungkin kami pun sebagai yang pelaksana itu mungkin kami pun merasa meminta maaf kepada bapak-bapak mungkin yang hadir telah kami undang dan tidak jadi pelantikan, karena pada saat itu memang kami
sedikit karena pas tim itu ada beberapa orang yang menolong kami, dan untuk pembuat undangan kami bagi-bagi Pak. Kami bagi-bagi, ada yang membuat surat undangan, ada yang membuat cetak SK, dan yang cetak SK itu mungkin kebetulan langsung kami karena mungkin kerahasiaan lah gitu, dan itu pun kami sampaikan ke kawan-kawan itu dengan tanpa ada jabatan baru. Jadi jabatan lamanya aja yang kami sampaikan. Jadi mungkin kawan-kawan itu tidak tahu apakah mereka diundang atau tidak gitu. Jadi memang sebelum itu sempat kami menelpon bapak-bapak yang mungkin telah hadir. Kami telepon beliau, alhamdulillah ada yang menerima, ada yang tidak. Dan kami pun sekali lagi kami mohon maaf pada Pak mungkin melalui rapat ini. Terus yang selanjutnya mungkin dengan dari Pak April tadi, Pak Masalah tadi, untuk jabatan fungsional yang dilantik di eselon 3 atau 4 itu sesuai aturan di PP 11 itu memang bisa Pak, pasal 54 di situ disebutkan bahwa asal memenuhi syarat, JF itu memenuhi syarat dia misalnya untuk eselon 3 GB itu minimal pangkat terendah itu 3C, itu PJ untuk eselon 3B, dan eselon 4 eselon 3A minimal pangkat terendah 1 tingkat di bawah itu 3D. Berarti fungsional itu bisa diangkat fungsional, diangkat dari struktural asal memenuhi syaratnya, pangkatnya memenuhi syarat pangkatnya Pak. Misalnya kalau mungkin ada beberapa kami lihat mungkin kayak Pak Ibu Yenita itu dia di Kabak TU RSUD. Kebetulan beliau adalah syarat pangkatnya bidan media. Itu kalau dari aturan itu bisa diangkat untuk jabatan eselon 3A 3B karena pangkatnya memenuhi syarat 4A 4B. Kalau seandainya dia pun eselon pangkatnya 3D itu masih bisa memenuhi syarat di jabatan yang setara, yang sama selevel itu untuk eselon 3 3B. Begitu juga dengan di eselon 4. Seandainya karena memang ada beberapa orang di bidan muda kalau nggak salah itu eselon 4. Bidan muda atau bidan itu kan ahli, saya satu. Itu bisa dilantik diangkat di jabatan struktural eselon 4. Asalkan pangkatnya 3C atau 3D. Dan 3C 3D untuk memenuhi syarat untuk eselon 4 itu. Dan 3B pun masih bisa dengan PJ nanti Pak. Itu mungkin yang terus selanjutnya untuk alur dari mutasi kemarin sesuai dengan dari Pak Sekda, memang kami merekap seluruh usulan dari OPD itu sesuai dengan aturan. BKPSDM itu membuat aturan merekap apa yang kosong-kosong. Nanti kami sampaikan ke tim Bapak Cakap, nanti di situ dibahas. Setelah tim membahas, kami usulkan ke Bupati. Nanti Bupatilah yang menetapkan, memutuskan untuk jabatan itu, Pak. Itu. Terus yang selanjutnya tadi mungkin dari Pak Pista masalah yang nonjok itu sekarang di mana statusnya. Kebetulan bapak-bapak yang nonjok itu memang udah ada SK-nya dari awal pelatihan itu udah kami isahkan Pak. Di pas pelatihan itu di situ kami sebutkan di situ semuanya. Apakah ada nanti misalnya kayak satu orang misalnya nonjok itu kan kami isahkan di situ seluruhnya, baik eselon 3, eselon 4. Mungkin nanti ada yang nanti standby BKPDM atau ada nanti di standby di OPD lain, OPD itu juga gitu. Karena memang kami pun mohon maaf untuk SK ini karena mungkin bapak-bapak yang nonjok itu mungkin tidak tahu. Karena kami pun sampai minggu terakhir September itu ada beberapa dari PNS itu yang mungkin udah tahu nonjok ya, dia mengusulkan untuk tidak di tempat lain. Itu makanya setelah itu kami merubah sedikit penempatan itu Pak, jadi makanya kami telah untuk menyampaikan ke OPD. Dan setelah itu kami telah menyampaikan OPD melalui grup pembawaan. Kami share di situ SK 3 SK kemarin yang pelatihan itu, SK 993 dan 95. Itu eselon 2, eselon 3, eselon 4. Di situ di grup itu kami persilakan Kasubag Kebaya bisa memprint di situ Pak. Jadi di situ nampak nanti apakah Bapak yang lebih tua ada di situ atau tidak gitu. Itu mungkin untuk Pak Pista. Karena dan sekarang mungkin kalau sekarang alhamdulillah untuk eselon 3 yang nonjok itu dan petikan eselon 3 ini sudah bisa diambil di BKPSDM hari ini.
Berarti status mereka penempatannya sudah ada. Memang sudah ada Pak di awal yang pelatihan itu memang udah kami sampaikan di situ cuma mungkin terlambat kami menyampaikan ke OPD gitu. Karena memang ada beberapa orang yang ingin pindah kami awalnya ditempatkan di situ juga. Cuman informasi mungkin beliau tahu dari mana nggak tahu kita. Dia menelpon kami, Pak kami dari situ kalau memang nonjok dia kan di OPD lain gitu. Maka kami ubah dulu pelabirannya yang untuk nonjok itu gitu. Mungkin itu yang yang kebetulan memang tanggal kami share di grup pegawai tanggal 4 Oktober. Karena seminggu kemarin itu memang masih ada perubahan untuk yang nonjok itu Pak. Memang dia ingin pindah ke sini ke OPD lain gitu. Tidak ingin dia apa gitu. Ya, mungkin itu Pak banyak pagi. Itu tadi apakah nonjok itu dicantumkan dalam SK pensiun fungsional atau apa yang Oh yang fungsional yang setelah itu Pak, karena kebetulan mungkin Mas Bapak mungkin kayak Mas Anung ya. Ya beliau kan SK-nya SK pensiun udah keluar Pak. Jadi nanti kalau seandainya pensiun mungkin nanti dia taspen ataupun dia diminta SK saya terakhir kemarin Pak petikan kemarin yang nonton itu Pak. SK itu jadi diminta biasa. Berarti di situ apa namanya? Fungsional umum Pak. Ya, itu. Bukan nonjok. Bukan Pak. Fungsional umum Pak semuanya, bukan nonjok Pak. Karena kan kami pun untuk menonjok itu kan ada aturannya Pak. Karena nanti kita mengingat karena sekarang ada namanya impasing pelaksana. Nanti kalau misalnya dia kita tempatkan di OPD itu nggak ada kelas 7, dia kan umum S1 Pak semuanya Pak. Kalau kelas apakah nanti jam 1 itu bisa menerima dengan kelas 6 nanti kalau ada di OPD itu. Nah kami mempertimbangkan itu juga Pak untuk penempatan yang bisa untuk undang-undang itu Pak. Karena nanti kalau seandainya memang di situ tidak ada kelas 7 dan dia mau menerima kelas 6, alhamdulillah. Jadi kalau tidak, makanya kami timbangkan dengan jabatan nanti Pak. Gitu. Itu mungkin Pak. Terima kasih Pak. Salam Pak. Waalaikumsalam.